Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita akan coba membongkar misteri fokus. Di dunia yang isinya notifikasi dan distraksi non-stop ini, gimana sih sebenarnya cara otak kita bekerja buat tepat konsentrasi? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa melatih otak kita biar jadi lebih tajam? Pasti pernah kan, perasaan capek mental di mana rasanya udah nggak mungkin lagi buat mikir jernih? Itu tuh udah jadi pengalaman kita semua di zaman sekarang. Ini bukan karena kita lemah, tapi ini adalah hasil dari pertempuran neurologis yang kita hadapi ya setiap hari. Coba deh bayangin, fokus Anda itu kayak rekening bank. Tiap pagi, Anda mulai dengan sejumlah modal mental. Nah, setiap email yang masuk, setiap notifikasi, setiap kali Anda iseng scrolling media sosial, itu sama aja kayak Anda lagi narik uang. Kalau dihabisin buat hal-hal receh, ya pas ada tugas penting beneran, dananya udah keburu habis. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Sebelum kita melawan para pencuri fokus ini, kita harus kenalan dulu dong sama mesin super canggih yang ada di dalam kepala kita. Jadi ada 3 jaringan utama yang kerja barengan. Yang pertama itu jaringan peringatan. Anggap aja ini sistem alarm internal kita. Sistem ini nggak peduli apa yang bakal datang, tapi tugasnya adalah ngejaga kita tetap siaga bahwa akan ada sesuatu yang datang. Nah, inilah yang bikin kita waspada pas lagi nunggu telepon penting. Begitu alarmnya bunyi, jaringan orientasi ini yang langsung ambil alih. Ini tuh kerjanya kayak lampu sorot. Misalnya nih, ada orang manggil nama Anda di tengah keramaian, jaringan inilah yang langsung ngarahin sorotan perhatian Anda ke sumber suara itu dan ngabahin semua suara berisik lainnya. Dan di paling atas ada bosnya, namanya jaringan eksekutif. Inilah sang CEO yang ada di korteks prefrontal kita. Jaringan ini yang nentuin lampu sorotnya harus ngarah kemana dan ngebantu kita buat secara sadar ngabahin gangguan. Mirip kayak pas kita lagi coba baca buku di kafe yang rame. Nah, kita kan udah kenalan sama tim impian di otak kita. Sekarang, mari kita ketemu sama para penjahatnya. Teknologi modern, sayangnya, itu dirancang dengan sangat cerdas buat ngeksploitasi dan ngebajak sistem perhatian alami kita. Coba deh perhatiin kata meretas. Ini tuh disengaja. Ketidakpastian, apakah video berikutnya bakal lucu, seru, atau malah ngebosenin, itu loh yang bikin otak kita ketagihan. Persis kayak mesin slot kan, bukan kemenangannya yang bikin lagi, tapi justru rasa penasarannya itu. Dan ini dia nih siklusnya, kelihatan jelas banget. Setiap kali kita scroll dan nemu video yang seru, otak kita ngelepasin dopamin, si molekul motivasi. Hal ini nguatin perilaku scrolling tadi, dan akhirnya nyiptain lingkaran setan yang bikin kita terus-terusan nyari suntikan dopamin berikutnya. Dan dampak dari lingkaran setan tadi tuh bukan cuma soal kebiasaan jelek loh. Ini lebih dalam dari itu, neuroplastisitas negatif. Otak kita karena kemampuannya yang luar biasa buat beradaptasi, secara fisik ngebentuk ulang dirinya sendiri. Jalur-jalur saraf buat distraksi cepat jadi makin kuat, sementara sirkuit buat konsentrasi mendalam malah jadi makin lemah. Salah satu pencuri fokus terbesar adalah mitos multitasking. Neuroscience udah ngebuktiin, otak kita itu nggak bisa ngerjain 2 tugas yang rumit secara bersamaan. Yang sebenarnya kita lakuin itu namanya peralihan tugas, alias loncat-loncat dari satu hal ke hal lain dengan sangat cepat. Dan ini dia harganya. Biaya neurologis dari loncat-loncat tugas terus-terusan itu, menurut para peneliti, biayanya bisa sampai 40% dari waktu produktif kita. Beneran loh, hilang itu aja. Oke, cukup ya berita buruknya. Kabar baiknya adalah, kita bisa ngelawan balik. Yuk kita lanjut buat lihat gimana caranya kita bisa secara aktif ngelatih ulang otak kita, dan ngebangun lagi kekuatan fokus kita. Masih ingat neuroplastisitas negatif tadi? Nah, ternyata ini tuh pedang bermata dua. Kemampuan otak yang sama buat beradaptasi, itu juga bisa jadi senjata terkuat kita. Kita bisa gunain pengalaman dan latihan buat secara sengaja ngebentuk ulang otak kita demi fokus yang lebih baik. Dan di sini, kita udah punya ringkasan rencana permainannya. Setiap strategi ini didukung sama mekanisme otak yang jelas. Coba deh lihat, meditasi misalnya. Ini secara fisik bisa nebelin korteks prefrontal kita buat kontrol impuls yang lebih oke. Atau olahraga aerobik, yang ngelepasin BDNF buat numbuhin sel otak baru. Masing-masing ini adalah alat yang ampuh banget. Coba kita lihat lebih dekat soal meditasi ya. Jadi setiap kali pikiran kita berkelana dan kita dengan lembut ngembaliin lagi ke napas kita, itu sama aja kita lagi ngelakuin 1 repetisi di gym mental. Ini secara langsung nguatin si CEO otak kita, bikin dia lebih jago ngendaliin impuls dan ngejaga perhatian. Olahraga itu bukan cuma buat badan loh, aktivitas fisik apalagi aerobik, itu bisa ngebanjirin otak kita dengan protein ajaib yang namanya BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk yang bantu numbuhin neuron baru dan nguatin koneksi yang udah ada. Intinya, otak yang bugar adalah otak yang fokus. Mengorbankan tidur demi produktivitas itu, wah, kesalahan fatal.
Saat kita tidur, otak kita itu lagi sibuk banget. Ada tim kebersihan yang ngebuang racun, dan ada pustakawan yang ngerapihin ingatan hari itu. Tanpa tidur yang cukup, sama aja kita mulai hari dengan anggaran kognitif yang udah tipis duluan. Jadi, setelah ngelihat semua ini, gimana cara otak kita kerja, gimana dia bisa dibajak, dan gimana kita bisa ngelatihnya lagi, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang benar-benar memberdayakan sih. Pada akhirnya pesannya tuh jelas banget. Teknologi mungkin udah ngebangun arsitektur distraksi di sekeliling kita, tapi neuroplastisitas ngasih kita cetak biru buat merenovasi pikiran kita sendiri. Setiap pilihan sadar yang kita buat, entah itu buat meditasi, olahraga, atau sekedar naruh ponsel, itu adalah satu batu bata buat ngebangun benteng fokus kita. Kekuatannya ada di tangan kita. Dan ini pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau Anda berhasil merebut kembali aset paling berharga di abad ke-21 ini, yaitu perhatian Anda yang utuh, proyek, ide, atau hubungan apa yang bakal Anda bangun dengan aset itu? Pilihannya ada di tangan Anda.